Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan analisis laporan keuangan pada restoran Pizza Hut oleh PT Sari Melati Kencana Tbk. Pertama, kelompok kami beranggotakan yaitu Amara Nadia, lalu Kaisar Nugroho, saya, lalu Zahwa Anissa. Pizza Hut sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman memiliki struktur bisnis yang dinamis serta persaingan pasar yang ketat. Untuk itu diperlukan penyajian analisis laporan keuangan yang komprehensif guna menilai sejauh mana perusahaan dapat mempertahankan kinerjanya, meningkatkan efisiensi, serta mengambil keputusan yang strategis. Melalui pendekatan project based learning, penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan Pizza Hut melalui berbagai metode analisis, sehingga dapat menjadi dasar pemahaman yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan bisnis. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi tambahan mengenai kinerja keuangan Pizza Hut, sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis maupun untuk keperluan akademis lainnya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat sebagai tugas akademik, tetapi juga memberikan nilai praktis dalam memahami dinamika keuangan perusahaan di industri makanan dan minuman. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan selama 2 tahun terakhir, dapat dijelaskan selanjutnya oleh teman saya, yaitu Zahwa Anissa. Oke, sebelumnya terima kasih Kaisar. Selanjutnya saya akan menganalisis rasio, yang dimana rasio merupakan alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Dapat dibagi ke dalam 4 bentuk umum yang sering dipergunakan, yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio solvabilitas, leverage, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, rasio likuiditas. Itu untuk mengetahui seberapa besar kesiapan perusahaan membayar kewajiban lancarnya. Yang A itu ada current ratio, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Nah, di sini ada rumus current ratio sendiri, yaitu current asset dibagi current liability dikali 100%. Yang dimana kita dapat di 2023 di laporan keuangan perusahaan itu kita dapat di 0,61. Dan di 2024 itu kita dapat current rasionya 0,55. Yang dimana current ratio menurun dari 0,61 menjadi 0,55. Artinya kemampuan perusahaan untuk menutup kewajiban lancar semakin melemah. Selanjutnya itu yang kedua ada rasio solvabilitas, yang dimana untuk mengetahui seberapa besar hutang dibanding dengan total modal dan total aset. Yang A itu kita ada menghitung debt to equity ratio, yang dimana rumusnya itu total debt dibagi total equity dikali 100%. Di sini kita dapat total liabilities dari informasi laporan keuangan perusahaan itu ada 1.117 sekian, dan di 2023 ada 1.271 sekian. Total ekuitasnya di 2024 ada 1,18 miliar sekian, dan ada di 2023 itu 1.076 sekian. Kita dapat hasilnya di 2023 itu 1,18, dan di 2024 kita dapat hasilnya 1,10. Yang dimana kesimpulannya debt to equity ratio ini menurun dari 1,18 menjadi 1,10. Artinya perusahaan sedikit mengurangi ketergantungan terhadap utang. Meskipun demikian, nilai debt equity ratio itu lebih dari 1, menunjukkan sebagian besar pendanaan perusahaan masih berasal dari utang. Selanjutnya itu ada debt to asset ratio, yang dimana rumusnya total debt dibagi total aset dikali 100%. Kita dapat di sini di 2023 itu 0,54, dan di 2024 itu ada 0,52. Kesimpulannya, debt to asset ratio ini turun dari 0,54 menjadi 0,52. Penurunan ini menunjukkan struktur pendanaan sedikit lebih aman karena proporsi aset yang dibiayai utang menurun. Selanjutnya itu kita menganalisis rasio aktivitas untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan menggunakan sumber dananya. Yang A itu kita mencari total aset turnover-nya, yang dimana rumusnya sales dibagi total aset. Di sini dapat data penjualan bersihnya di laporan keuangan dan total aset.
Setelah itu kita mencari di 2023 untuk total aset turnover-nya kita dapat 1,51, dan di 2024 kita dapat total aset turnover-nya itu 1,31, yang dimana kesimpulannya perputaran aset menurun dari 1,51 menjadi 1,31. Hal ini berarti efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan menurun, dipengaruhi oleh turunnya penjualan 2024. Nah, selanjutnya itu ada rasio profitabilitas, mengukur seberapa besar perusahaan memperoleh keuntungan. Yang A itu kita mencari profit margin, yang dimana rumusnya net income dibagi sales kali 100%. Sini juga kita dapat data laba bersihnya dari laporan keuangan yang tadi sebelumnya, dan kita mencari di 2023 itu kita dapat di minus 2,7%, dan di 2024 itu kita dapat minus 2,6%. Kesimpulannya, kerugian penurunan lebih kecil sehingga margin sedikit membaik dari minus 2,7% menjadi 2,6%. Namun, profit margin tetap negatif, menandakan perusahaan belum kembali menghasilkan laba. Oke, selanjutnya kita mencari return on asset, yang dimana rumusnya net income dibagi total aset dikali 100%. Di 2023 kita dapat minus 4,1%, dan di 2024 kita dapat minus 3,4%. Kesimpulannya meningkat, kerugian lebih kecil sehingga efisiensi penggunaan aset sedikit membaik. Namun nilai return on asset ini tetap negatif sehingga perusahaan belum produktif dalam menghasilkan laba. Selanjutnya itu ada return on equity, yang dimana rumusnya net income dibagi total equity kali 100%. Di 2023 kita dapat hasilnya minus 8,9%, dan di 2024 kita dapat minus 7,1%. Kesimpulannya itu kerugian terhadap ekuitas menurun, namun return on equity yang negatif berarti pemegang saham masih menanggung kerugian, sehingga nilai perusahaan belum menciptakan return bagi pemilik modal. Selanjutnya kita menganalisis common size. Nah, common size yang pertama itu kita menganalisis common size income statement. Pada tahun 2023 kita mendapatkan sudah hasilnya untuk penjualan bersih itu persentasenya 100%, laba brutonya 10,10%, rugi usahanya di minus 40,7%, di rugi sebelum pajaknya kita dapat minus 55%, rugi tahun berjalan kita dapat minus 2,7%, total rugi komprehensifnya kita dapat minus 2,7%. Dan income statement 2024 kita juga sudah menghitung dan dapat di penjualan bersihnya 100%, laba brutonya 4,80%, rugi usahanya minus 48%, rugi sebelum pajaknya minus 53,6%, rugi tahun berjalannya minus 2,6%, dan total rugi komprehensifnya minus 2,1%. Jadi kesimpulannya di sini struktur biaya 2024 menunjukkan tekanan operasional tinggi, margin rendah, dan kerugian berulang. Selanjutnya kita menganalisis common size balance sheet, yang di sini udah dapat di tahun 2023 dan 2024. Yang di tahun 2023 total asetnya itu 2,34 triliun, didominasi aset tidak lancar 8,3%, kas dan setara kas hanya 2,17%. Total liabilitas 54,2%, lebih tinggi dari 2024. Dan di 2024 total aset itu kita dapat 2,13 triliun, didominasi aset tidak lancar 83,6%, kas dan setara kas hanya 3%, total liabilitas 52,3%, ekuitas 47,7%. Jadi struktur neraca 2024 menunjukkan likuiditas rendah, pendanaan berat pada utang, dan aset kurang fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, selanjutnya ada analisis manajemen modal kerja. Jadi yang pertama itu modal kerja bersih atau net working capital. Rumusnya itu adalah aset lancar dikurang kewajiban lancar. Jadi yang untuk tahun 2023 ini kita dapat di min 247 miliar. Lalu di tahun 2024 kita mendapatkan 277 miliar. Jadi hasil analisis menunjukkan bahwa modal kerja bersih perusahaan berada dalam kondisi negatif dan semakin memburuk selama periode 2 tahun terakhir, yaitu dari min 247,2 miliar pada tahun 2023 menjadi min 277,5 miliar pada tahun 2024. Kondisi negatif ini secara jelas mengindikasikan bahwa aset lancar perusahaan tidak memadai untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Lalu yang kedua ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Rumusnya yaitu adalah penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Untuk tahun 2023 kita dapat min 14,33, lalu 2024 kita dapat 10,8. Nah, meskipun modal kerja defisit, interpretasi dari kondisi ini adalah perusahaan tetap mampu melakukan penjualan dalam jumlah yang besar. Namun hal ini mengindikasikan modal perusahaan sangat tidak sehat karena kegiatan usahanya tidak ditopang oleh aset lancar tersendiri, melainkan sangat bergantung pada pembiayaan eksternal jangka pendek. Nah, jadi meskipun WCEP tetap aktif, terdapat sedikit perbaikan yang tercermin dari peningkatannya dari 14,33 menjadi 10,8. Perubahan ini menandakan bahwa perputaran modal kerja telah sedikit membaik meskipun ada perbaikan parsial. Lalu yang ketiga ada siklus konversi kas, yaitu DO. Rumusnya adalah persediaan dibagi beban pokok penjual dikali 365 hari. Nah, di tahun 2023 kita mendapatkan 81,6 hari, lalu di 2024 kita mendapatkan 90,1. Langsung mengindikasikan bahwa perputaran persediaan perusahaan telah melambat. Ini berarti persediaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diubah menjadi penjualan atau kas. Kondisi ini membawa konsekuensi serius, yaitu meningkatnya risiko penumpukan persediaan atau inventory build up. Lalu kita ada debt to asset ratio atau DAR. Rumusnya itu adalah total utang dibagi total aset. Di tahun 2023 kita mendapatkan 0,54, lalu di 2024 kita mendapatkan 0,52. Dan menurun dari 0,54 ke 0,52, struktur modal sedikit lebih aman, namun proporsi utang di atas 50% menunjukkan perusahaan masih sangat bergantung pada pembiayaan eksternal. Meskipun demikian, dengan nilai DAR yang masih di atas 50%, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh 52% dari total aset perusahaan masih didanai oleh utang. Lalu ada long term debt to equity ratio atau LTDE, yaitu rumusnya utang jangka panjang dibagi ekuitas. Di tahun 2023 kita mendapatkan 0,59, di tahun 2024 kita mendapatkan 0,48. Penurunan ini merupakan indikasi positif yang berarti perusahaan telah mengurangi beban utang jangka panjang relatif terhadap modal sendiri atau ekuitas. Oleh karena itu, perusahaan harus tetap waspada terhadap tingkat utang jangka panjang ini untuk menjaga stabilitas keuangan dan solvabilitasnya di masa depan. Oke, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis laporan keuangan selama 2 tahun terakhir ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perusahaan menunjukkan kondisi yang kurang stabil dan berada dalam tekanan, terutama pada aspek likuiditas dan modal kerja. Modal kerja bersih perusahaan tercatat mengalami defisit yang semakin dalam, dari sebanyak 247,2 miliar pada tahun 2023 menjadi sebanyak 277,5 miliar rupiah pada tahun 2024. Defisit ini mengindikasikan bahwa aset lancar yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban jangka pendek, sehingga perusahaan berada dalam resiko likuiditas yang tinggi. Kondisi ini diperkuat oleh menurunnya nilai aset lancar, terutama dari sisi persediaan, yang menyebabkan ruang gerak kas perusahaan semakin sempit. Penurunan perputaran persediaan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan waktu lebih lama untuk mengkonversi persediaan menjadi pendapatan, yang berdampak pada melemahnya arus kas operasional. Dari aspek leverage, perusahaan memang mengalami sedikit perbaikan yang tercermin
tercermin dari menurunnya debt to equity ratio atau DER dari 1,18 pada tahun 2023 menjadi 1,10 pada tahun 2024 serta debt to asset ratio atau DAR yang turun dari 0,54 menjadi 0,52. Meskipun demikian, komposisi struktur modal masih didominasi oleh utang sehingga perusahaan tetap berada pada tingkat risiko solvabilitas yang tinggi. Rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga tercermin dari nilai rugi operasi dan rendahnya kemampuan menutup beban bunga atau times interest earned yang bersifat negatif, menandakan bahwa perusahaan belum mampu mengandalkan laba operasional untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja operasional dan finansial perusahaan belum berada dalam posisi yang optimal serta memerlukan intervensi manajerial yang strategis agar dapat kembali pada kondisi yang lebih sehat dan stabil. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.